Tapi memang sih kalau ngomongin flexing itu kan jatuhnya ya ada good vibes dan bad vibes ya. Bad vibes-nya mungkin bisa jadi orang kayak pengen banget berusaha terlihat gue juga pengen ke situ kayak untuk validasi kan kayak pengakuan kan Iya jatuhnya kan ada. ya. Tapi ada juga yang yang jadi mata pencaharian ini memang seperti itu gitu ya. Tergantung kita melihatnya seperti apa balik lagi kan gitu. Nah, terus pernah baca di satu IG, ya aku setuju juga sih, jangan menormalisasikan eh, lo jalan-jalan, lo healing mulu, lo kulineran. Ya, oke, kalau itu orang bisa melihat keadaan dari dua sisi, namanya koin aja punya dua mata sisi yang berbeda kan. Gue sampai mau diulang kesalahan lu mau ulang lagi kemarin. Mau lu ulang lagi. enggak. Dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang ya. You know lah ya. Iya. Emang dasar. Ya itulah, pokoknya kita punya dua sisi lah ya, yang ibaratnya saling berseberangan gitu. Nah, kita bisa lihat dari sisi mana nih sebenarnya yang positif. Tapi langkah-langkah baiknya, ya nggak ada salahnya kalau jadi orang berpikiran positif kan. Harus bisa. Harus melatih pikiran positif. Karena kalau kita terus-terusan berpikiran secara negatif, yang ada nggak maju-maju, iri doang sama orang lain ya kan. Ya harusnya tadi penerimaan juga kan belum tentu orang itu juga sebenarnya pamer nggak juga kan, karena memang balik lagi dia mau memperlihatkan pencapaian dia, memang dia mau mendokumentasikan itu untuk dia. Kalau misalnya gue nih dari kecil udah kayak gini, kemudian gue umur segini gue udah segini pencapaiannya, tapi gue perlu tempat nih. Nah, akhirnya kalau sekarang kan memang media sosial tempatnya, dan kan mungkin dia juga tidak merasa kalau dia butuh orang untuk follow ya, validasi dia juga nggak mungkin, bisa jadi dia nggak berharap sampai sana gitu. Tapi akhirnya ada orang juga yang kemudian ngikutin dia itu cuma untuk mungkin melihat perkembangan dia tuh kayak gimana sih. Bisa jadi baik lagi kalau misalnya ternyata kita ngambilnya positif, kita bisa jadi ngambil jejak dia tuh awalnya tuh kayak gimana, struggle-nya dia tuh dari mana kemana. Akhirnya kita punya ke timeline gitu, timeline dia dari awal, kemudian dia mengejar kayak gimana ya, akhirnya sampai dengan di titik tertentu yang ternyata dia lebih cepat gitu. Karena nanti bisa belajar juga kan dari situ gitu kan, nggak harus malah jadi hal yang bikin kita tidak suka. Harusnya sih pemikiran gitu kayak gitu tuh.